Halo, selamat malam, semua. Bertemu lagi di Talk with Expert Anakku Sehat ID dan sambil menunggu yang lain bergabung, saya akan menjelaskan bahwa seminggu ini kita membicarakan tentang penyakit jantung anak dalam rangka Hari Jantung Sedunia. Oke, kita tunggu dulu ya yang lain bergabung. Oke, saya akan mengundang narasumber kita. Halo, selamat malam Mas semua. Kita tunggu narasumber kita. Dr. Niputu Feni Kartikayanti, MSc, spesialis anak konsultan, ahli jantung anak di Denpasar. Sambil menunggu beliau bergabung, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan bisa bertanya di kolom komentar. Kita tunggu dulu ya, mam semua. Oke, narasumber kita malam ini di Talk with Expert adalah Dr. Niputu Feni Kartikayanti, MSc, spesialis anak konsultan, ahli jantung anak di Denpasar Bali. Ya, tunggu ya, mam semua. Mungkin jika ada yang bertanya, bisa langsung chat di kolom komentar nanti ya. Oke, kita tunggu dulu dia bergabung. Jadi dalam seminggu ini kita sudah membicarakan tentang kelainan jantung pada anak dalam rangka Hari Jantung Sedunia tanggal 29 September kemarin. Oke, saya undang lagi. Ya, sabar ya, Bang semua. Mungkin lagi gangguan sinyal. Oke, kita tunggu aja Dokter Feni-nya untuk bergabung. Mungkin, oh ya, ini sudah ada pertanyaan dari Tasya Syafputri. Oke, ya, tunggu Tasya ya, kita tunggu dulu expertnya, dokter jantung anak untuk bergabung. Oke, sabar Mams ya.
Saya, kita tunggu dulu. Ini beliau Halo. sudah gabung. Halo, selamat malam Iya, dokter. malam. Apa Terima kabar? kasih sekali dokter sudah berkesempatan di sini hadir di acara Talk Expert Anakku Sehat ID. Mm-mm. Oke, saya perkenalkan, beliau adalah Dr. Niputu Feni Kartikayanti, MSc, spesialis anak konsultan. Beliau menamatkan pendidikan dokter umum di FK Brawijaya, kemudian spesialis ilmu kesehatan anak di FK UNUD, kemudian S2-nya di Universitas Gajah Mada, kemudian konsultan kardiologi anak dan doktoralnya di Universitas Indonesia, serta beliau mengenyam pendidikan di kardiologi intervention di Queen Circuit National Institute of Child Health di Thailand. Dan beliau berpraktek di RS UT Sanglah Denpasar, di RS Puribunda, dan RS Siloam Denpasar. Oke, baik dokter. Sehat-sehat dok? Ya, sehat. Dokter Dayu, terima kasih sudah diajak join. Oke. Ya, Terima kasih dokter. Mungkin sebagai pendahuluan, mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit tentang penyakit jantung pada anak dokter. Karena ah, mens yang sudah bergabung, moms-moms di sini, dan juga mungkin ada yang ingin bertanya seputar jantung pada anak. Seperti itu dokter. Silahkan dokter. ya. Jadi target kita ini ya, untuk ibu-ibu di luar yang orang awam ya. Nah, Oke dokter. untuk ya, kalau kelainan jantung pada anak itu memang agak berbeda dengan yang dewasa. Jadi kalau untuk kelainan jantung pada anak itu jenisnya ada penyakit jantung kongenital, jadi bawaan, bawaan dari lahir, atau juga ada penyakit jantung yang didapat. Jadi waktu lahir dia nggak ada masalah, kemudian dalam pertumbuhannya dia terkena suatu penyakit jantung. Jadi itu yang namanya yang didapat. Kalau yang bawaan dibawa dari lahir, dari dalam kandungan lahir sudah dengan kelainan jantung. Jadi itu kalau untuk yang bawaan ini cukup sering kejadiannya, terutama kita di negara berkembang ya, terdayu. Jadi nanti kita bisa bagi lagi yang bawaan itu, bawaannya yang kalian jantungnya tidak biru, atau yang biru. Biru itu bisa kita lihat kalau biasanya anaknya tampak lebih biru. Terutama kalau ibu-ibu bisa lihatnya gampangnya di bibir-bibirnya, lidah, kemudian di kuku-kukunya gitu. Itu kelainan jantung bawaan yang biru. Sedangkan kalau yang tidak biru, dia kelihatan biasa-biasa aja. Maksudnya merah, tapi ada misalkan napas cepat kayak gitu, kesulitan minum. Nah itu salah satu tandanya aja sih. Oke, Kalau jelas untuk sekali kelainan dokter. jantung yang itu dulu ya. Nah, ya dok. Silakan dokter. Ya, Kalau oke. untuk yang kelainan jantung bawaan yang kita takutkan kan kelainan jantung bawaan kritis. Nah, ini sering pada bayi-bayi baru lahir. Nah, beberapa jam sesudah lahir, terus tiba-tiba sesak. Sesak, napasnya cepat, kemudian biru itu yang harus kita lakukan pertolongan sedini mungkin. Artinya bisa dalam uh, beberapa saat kita membutuhkan pertolongan atau ada uh, tindakan khusus yang bisa menyelamatkannya gitu. Ya, itu. Tetapi semua kelainan jantung itu sebenarnya bisa kita cegah atau bisa kita deteksi lebih dini lagi. Kalau untuk yang kelainan jantung bawaan, berarti kita mendeteksi Ya, dok. dininya itu biasanya kita kerjasama dengan dokter obgyn, dokter kandungan. Nah, di usia 20 minggu atau berapa itu ya? 5 bulan ya, 20 minggu itu. Bulan. Biasanya itu bisa dilakukan fetal screening namanya. Jadi untuk ibu-ibu yang sebelumnya sudah ada sesuatu atau memiliki anak yang sebelumnya sudah ada kelainan jantungnya, kemudian untuk anak berikutnya bisa kita lakukan fetal screening. Dari situ screeningnya.
screening. Kem- ya. Oh, ya. Oke, dokter. Jadi kalau untuk Jelas sekali, screening-screening dok. itu penting ya. Screening itu penting untuk kelainan jantung. Ini kelainan jantung. Oke, dokter. Ya jelas sekali yang sudah dipaparkan oleh dokter. Jadi penyakit jantung itu ada yang bawaan dan didapat, kemudian yang bawaan ada yang penyakit jantung tidak biru dan penyakit jantung biru seperti itu ya, dokter. Mm-mm. Iya. Oke, dokter. Kita mulai aja, dokter, menjawab pertanyaan. Dokter, ini sudah ada yang menulis di kolom komentar. Ini dari ya dari Iya. Tasya Sasputri. Ya, saya bacakan, dokter ya. Dok, saya mau tanya, Hmm. saya beberapa bulan lalu yang ini tidak ya. Saya beberapa bulan lalu didiagnosis PSD. Umur saya 16 tahun. Apakah PSD bisa menutup sendiri tanpa obat, dok? Ya, seperti itu kira-kira pertanyaannya, dokter. Silakan, dokter. Oh, iya, iya. Nah, kalau usia 16 tahun sudah dengan VSD, kemungkinan besar sih tidak bisa menutup. Biasanya yang bisa menutup itu yang awal-awal. Nah, ada jenis, kalau mungkin mams di luar sana tuh VSD itu apa, jadi ada kebocoran di sekat jantung yang bilik ya. Jadi kalau kalau jantung itu ibaratnya tuh seperti rumah. Rumah jantung itu ada, kalau rumah itu kan ada serambinya kalau kita masuk ke depan ya, dari depan ke belakang. Ada serambi, Ambil, dok. kemudian ada pintu-pintunya. Nah, pintu-pintunya kita buka pintu masuknya ke bilik. Nah, jantung itu semenarik itunya. Selain itu di rumah itu ada listrik-listriknya. Nah, di jantung itu juga ada begitu. Kalau yang namanya VSD itu atau ventricular septal defect, jadi ada kebocoran di sekat jantung antara biliknya. Jadi kalau misalkan temboknya ini bocor nih antara kamar satu dengan kamar yang lainnya, itu bocor. Kalau dia awal kehidupan, misalkan dia 1 tahun awal kita sudah ketemu itu VSD, kita lihat dulu VSD itu ada macamnya, sama kayak tembok, tembok depan, tembok tengah, tembok belakang. Nah, kalau misalkan temboknya ini yang di ototnya pada awal-awal itu kalau kita ketemu, kalau ukurannya dia kecil itu bisa menutup spontan kurang lebih 80% lah ya. Kalau dilihat persentase, 80% bisa nutup. Tapi kalau, dan itu pun sampai kita bisa tunggu 2 tahun biasanya. Tapi kalau setelah 2 tahun, itu kemungkinan besar tidak bisa menutup. Apalagi lokasinya bukan di muskular atau bukan di ototnya atau lokasi yang lainnya, perimembran dan sebagainya. Jadi istilahnya banyak. Tapi kalau untuk menjawab tadi pertanyaan yang Adi tadi, 16 tahun tidak bisa menutup sendiri. Nanti bisa kita tutup. Ayo kita follow up lagi ya untuk kelainan VSD-nya. Oke, Obat-obatan terima itu kasih, tidak dokter. bisa membuat kebocorannya itu tutup ya. Obat-obatan nggak bisa. Itu hanya mengurangi gejala akibat bocornya aja. Jadi harus ditutup. Jadi intinya tidak bisa menutup, dokter ya. Harus tetap di follow up Iya. lagi, dokter ya. Oke, Mm-mm. semoga Adik Tasya bisa menjawab, bisa uh, bisa sudah jelas dengan jam dokter Feni. Jika belum jelas harus Iya. bisa langsung klik Kalau pada belum jelas ya tanya dan di lagi follow up boleh. kembali. Iya. Oke, mungkin Mom semua yang ingin bertanya langsung bisa diketik di kolom komentar, Moms ya. Moms and Dad, dan sambil menunggu dokter, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di message pribadi Anakku Sehat ID. Saya bacakan aja, dokter D. Iya. Oke. Dokter, anak saya yang pertama dengan PFO dan PDA dan sudah dikoreksi. Apakah akan terjadi juga pada kehamilan berikutnya? Terima kasih, dokter. Ini mungkin sudah di eko kardiografi, dokter ya, sehingga momsnya mengerti tentang PFO dan PDA. Ya, silahkan, dokter. Iya, iya. Iya. Untuk mams yang lainnya juga ya. Jadi kalau PFO itu sama kayak tadi.
Jadi antar serambinya masih ada celah. Itu biasanya itu pada fase transisi ya. Jadi fase transisi itu 3 bulan awal kehidupan dan itu bisa menutup spontan. Misalnya ada yang terlambat menutup, kemudian ada yang bisa menutup spontan. Nah itu tidak masalah. Kalau yang PFO tidak masalah. Tetapi kalau untuk yang PDA, jadi PDA itu adalah ada kebocoran di pembuluh darahnya, dan itu penyebabnya apa dulu? Misalkan tadi kan udah disampaikan ya, kalau misalkan itu PDA itu paling banyak pada bayi-bayi prematur, jadi lahir yang lebih dini ya, prematur itu lebih dini daripada yang seharusnya. Kalau itu penyebabnya, kemungkinan untuk anak berikutnya tergantung. Kalau prematur lagi kemungkinan bisa, tapi bukan karena kakak yang pertamanya dia PDA kemudian adiknya PDA, itu tidak. Kalaupun tadi sudah sempat saya sampaikan tentang fetal screening ya, itu pun normal adanya waktu dia dalam kandungan, waktu masih janin itu normal. Jadi kalau untuk kelainan PDA tidak bisa, atau PFO tidak bisa kita deteksi karena itu normal adanya gitu. Jadi kalau misalkan dia lahir ada sesak napas, nah PDA-nya akan menetap. Kemudian kalau dia lahir ada suatu sindrom, kemungkinan PDA-nya juga akan menetap gitu. Jadi tergantung dulu penyebabnya apa, bisa terjadi, bisa juga tidak. Gitu. Tapi kalau sudah teratasi, syukurlah sudah teratasi. Nanti misalkan ibu bisa lakukan fetal screening untuk mendeteksi kelainan yang lainnya. Karena ada kurang lebih 5% kalau saudaranya secara genetik nih bisa terjadi pada anak berikutnya gitu. Tapi hanya 5%. Namun itu bisa kita cegah nanti dengan fetal screening itu tadi ya. Semoga memuaskan ya Bu ya jawabannya. Oke, terima kasih dokter. Nah, saya ulang kembali. Jadi, ada kemungkinan 5% untuk terjadinya dok ya. Jadi, perlu dia dilakukan fetal screening sekitar umur 5 bulan atau 20 minggu untuk mendeteksi adanya kelainan tersebut dokter ya. Oke, terima kasih dokter. Ya, saya ingatkan kembali bagi moms and dad yang ingin bertanya, silakan mengetik di kolom komentar. Oke, saya bacakan lagi dokter ya pertanyaan yang sudah masuk di chat Anakku Sehat ID. Ini. Dokter, anak saya dengan komorbid jantung usia 12 tahun, rencana vaksin COVID. Apakah perlu ekokardiografi ulang dan konsul ke dokter jantung anak lagi dok ya? Ini mau vaksin dokter usia 12 tahun. Iya. Iya dokter. Kebetulan di Bali hanya ada saya dan senior saya jadi. Oke, Ibu komorbidnya apa dulu gitu. Komorbidnya apa dulu? Kalau misalkan komorbidnya dia yang tadi saya sebutkan kelainan jantung bawaan atau penyakit jantung yang didapat yang paling sering kan mungkin ibu-ibu kalau di luar sana udah tahu demam rematik, penyakit jantung rematik ya. Kalau penyakit jantung yang didapat itu paling seringnya komorbidnya. Kemudian kalau yang bawaan, nah ini statusnya seperti apa? Sesak apa, ada enggak gitu. Gagal jantung ada Pak. Biasanya ibu-ibu kalau udah ini sudah tahu sih, udah paham bahasa kita ya. Memang agak sulit kalau kita terjemahkan. Ada gagal jantungnya apa enggak, napasnya ngos-ngosan apa enggak kalau di aktivitas. Kalau memang tidak ada, kita harus hati-hati nih mengatakan iya atau tidak. Karena memang harus kita evaluasi. Tidak hanya eko itu tidak mutlak untuk kita mengatakan iya atau tidak bisa vaksin. Tetapi kita lihat dari status fungsional namanya. Jadi kalau kita lihat mungkin dokter-dokter anak mungkin itu bisa mengevaluasi, tidak harus ke spesialis anak yang konsultan kardiologi. Kalau kita bisa melihat berbekal ekokardiografi, kemudian dan melihat status fungsionalnya, artinya ada gagal jantung atau tidak, atau gagal jantungnya itu dengan obat-obatan tidak terlalu tampak, boleh vaksinasi. Dan anak-anak yang dengan komorbid jantung itu memang berisiko tinggi kalau dia terkena COVID.
Jadi memang kita harus melakukan prokes dengan ketat ya untuk anak-anak itu ya Mams ya. Jadi dijaga anaknya jangan sampai keluar rumah tanpa masker gitu, pulang tidak cuci tangan atau sebagainya. Itu yang utama. Untuk yang berikutnya adalah vaksinasi sesuai dengan anjuran dari IDAI. Kalau memang tidak menggunakan, kalau untuk pada umumnya dia tampak sehat dengan obat, silakan. Tetapi kalau misalkan komorbidnya adalah kelainan listriknya, tadi kan jantung selain kelainan strukturnya, Oke, dokter. struktur dari rumah jantungnya juga ada listriknya. Nah, kelainan listrik itu juga termasuk komorbid. Kalau misalkan serangannya, ini kan kita nggak tahu ya, dia tadi komorbidnya apa ya. Kalau ada Iya, serangan dokter. berdebar, sudah lebih dari 3 bulan, dan baik dengan pengobatan boleh. Gitu. Tapi butuh EKG dulu untuk memastikan. Lihat itu aja. Oke. Oke, Semoga dokter. terjawab ya, Ya, Mom. terima kasih, dokter. Ya. Semoga menjawab pertanyaan moms yang sudah bertanya, dokter ya, dan jelas sekali tetap harus dilakukan evaluasi dari fungsional dan jika adanya gangguan irama jantung tetap juga harus dievaluasi, dokter ya, untuk bisa atau tidaknya dilakukan vaksin COVID. Oke, mungkin sudah ada yang bertanya lagi, dokter. Iya. Ini dari Apakah ini Natasha. wajar? Saya bacakan, Natasha, oh dokter iya. ya. Ya, boleh. Dokter, kalau boleh tahu penanganan PSD ketika dia didiagnosis 16 umur tahun 16 ya. tahun itu apa saja Apa saja, apa harus dioperasi? harus Ya, dioperasi? ya. Kalau 16 tahun, jadi ada stepnya, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tetap kita harus lihat status fungsional. Kemudian kita lihat dari pemeriksaan yang EKG, kemudian ekokardiografi ya pada akhirnya untuk penentu diagnosisnya. Nah, dari ekokardiografi atau USG jantung itu nanti dilihat lokasinya di mana, kemudian ukurannya berapa, dan apakah sudah ada, kan kalau VSD itu harusnya kelainan jantung yang tidak biru ya. Jadi dia harusnya tetap merah. Ya. Nah, kita lihat juga kadar oksigennya berapa. Nanti bisa kita cek itu pakai alat yang mudah, gampang untuk ngeceknya dan sederhana. Kemudian kita lihat dari gambaran EKG yang juga apakah ada kelainan irama atau tidak gitu. Kemudian dari gambaran USG jantungnya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, lokasi, ukuran. Nah, ada 2 caranya penutupan untuk jantung, misalkan itu bisa kita tutup nih gitu. Ada 2 caranya. Yang metode intervensi namanya ya, tindakan ditutup bocornya itu dengan alat. Nah, dengan alat ini tergantung ukurannya seberapa, lokasinya di mana, kita sesuaikan dengan alat itu. Kalau misalkan dengan alat itu ternyata tidak mampu kita tutup karena misalkan lokasinya yang sulit dijangkau atau alatnya lebih kecil, alat yang tersedia lebih kecil daripada ukuran lubangnya. Nah, makanya kita akan masuk ke yang step berikutnya, yaitu ditutup dengan cara pembedahan. Jadi, kalau untuk usia 16 tahun, itu stepnya. Nah, tetapi ada kemungkinan juga, ternyata ini sudah nggak bisa ditutup. Misalkan karena lubangnya terlalu besar, kemudian sudah terjadi peningkatan dari tekanan parunya yang awalnya nggak, kalau kita lihat penampakannya itu merah arusnya awalnya, kemudian lama-kelamaan cepat capek, kurus, kemudian berubah menjadi kalau dia capek kelihatan lebih biru. Nah, itu kemungkinan setelah kita lakukan tindakan USG jantung, kita masuk ke tindakan namanya itu tindakan kateterisasi. Jadi di dalam rumah itu kita nilai tekanan-tekanannya berapa, tekanan di parunya berapa, tekanan jantungnya berapa. Nah, di situ akan diputuskan ini bisa dioperasi atau dilakukan tindakan atau tidak gitu. Seperti itu ya. Tapi masih ada kemungkinan untuk kita lakukan penutupan. Jadi
jangan patah semangat dulu. Uh, Kontrol dan nanti kita cek. Iya, Natasha. Terima kasih dokter. Ya, jadi perlu dievaluasi status fungsional, kemudian dari pemeriksaan irama jantung dan USG jantung dokter ya untuk melihat ukuran dan hasilnya nanti akan dilakukan dan tindakan kateterisasi namanya dokter ya untuk dilihat dan dilakukan penutupan langsung. Mungkin seperti itu dokter Anggi. Iya, mohon maaf. Jadi kadang banyak kelainan istilah-istilah kita yang mungkin sulit untuk kita terjemahan seperti tadi itu kateterisasi itu ya agak-agak sulit sih ya. Iya, tapi prinsipnya itu kita evaluasi, kita mau ngecek jadi di kelainan sekat-sekat jantung itu berapa tekanannya seperti itu. Semoga kebayang sih. Agak sulit memang untuk nyari bahasanya. Ya, oke, baik dokter. Saya lanjutkan dokter untuk ini ada pertanyaan lagi dari Ivana Ling. Dokter, anak saya dengan PSD saat ini usianya 3 bulan, beratnya 4,5 kilo, maaf. Sangat susah minum. Apa yang harus saya lakukan, Dok, untuk meningkatkan berat? Ini wajar, dokter. Terima kasih. Ya, silakan, dokter. Ya, Ibu Ivana Ling ya. Ya, berat lahirnya berapa? Berat lahirnya berapa, Bu? Bisa di chat nggak? Nah, kalau misalkan, berat lahirnya misalkan cukup bulan ya, Bu ya. Kalau berat lahir cukup bulan, dilihat lagi pendapatan per bulannya itu. Kalau kurang lebih kan 7,5 ya, 7,5 sampai 1.000 ya, Dokter Dayu ya, gram per bulannya. Kalau misalkan berat lahirnya itu 3 kilo, ya memang sih agak kurang sih ya, agak kurang sedikit. Dan susah minum. Nah, susah minum ini mungkin terputus-putus ya. Dan kalau tanda-tanda seperti ini biasanya ini sudah mulai tanda-tanda gagal jantung. Jadi dia sulit untuk minum, terputus-putus, berkeringat, berat badannya akan jadi sulit naik. Cara meningkatkan berat badannya bagaimana? Nah, kita evaluasi dulu, ibu ngasihnya ASI kah? Seperti apa ngasihnya? Frekuensi, berapa volumenya kan? Atau maksudnya berapa kali, berapa menit dia bisa minum, satu kali dia minum. Habis nggak kira-kira ASI-nya, kan bisa dirasakan ya lembek atau enggak sisa payudaranya. Kemudian kalau misalkan susu formula, kita harus hitung juga susu formulanya berapa kalorinya. Nah, kalau dengan ASI, lanjutkan saja ASI-nya, bisa diberikan, kalau ini sudah dengan gagal jantung, kita harus berikan obat-obatan gagal jantung. Dan itu pun obat-obatan itu harus kita pilih-pilih. Kita juga nggak bisa terlalu ekstrim karena ini sedang masa pertumbuhan ya. Kalau terlalu banyak kita mau biar tidak terlalu tampak gagal jantungnya, tapi ternyata di lain sisi banyak kencing, jadinya berat badannya nggak terlalu naik. Nah, itu yang agak sulit. Kemudian kalau pakai susu formula bisa kita pilih misalkan dengan susu formula yang biasa itu tidak terlalu bagus naiknya, sudah dengan obat-obatan untuk gagal jantungnya, kita bisa tingkatkan kalorinya dengan susu formula yang lebih padat kalorinya gitu. Jadi nanti itu bisa ibu sampaikan ke dokter spesialis anaknya tentang keluhan itu dan nanti nutrisinya akan diperbaiki dengan cara seperti itu. Jadi itu ya ibu ya. Begitu ya dokter Dayu ya. Kalau menurut dokter Dayu bagaimana nutrisinya? Mama dokter lebih harus dievaluasi. Tetap harus dievaluasi kembali peningkatan berat badannya. Kemudian jika misalnya ada tanda gagal jantung, diberikan obat gagal jantung. Kemudian jika pertambahan berat badannya kurang, mungkin harus dibantu dengan susu khusus dokter yang kalorinya lebih padat seperti itu kira-kira dokter. Ya, semoga. Tapi kalau dia sudah ASI, ASI-nya dilanjutin. Ya, kalau sudah ASI, tetap ASI-nya dilanjutkan. Moms Ivana Ling. Semoga bisa melegakan
menjawab pertanyaannya. Oke, kita lanjut dokter. Oh ya, ini ada yang bertanya lagi dokter, Tasya lagi. Dok, izin bertanya Ya. lagi, Dok. Apakah pneumonia Ah, ah, itu ah. suatu komplikasi dari PSD? Soalnya saya sering terkena seperti itu, dokter. Ya, silakan, dokter. Tasya ini yang berumur 16 tahun tadi ya? Iya, dokter, betul sekali dengan Iya, PSD bener ya. tadi digambar. Iya. Ya, sebenarnya anak-anak yang dengan kelainan jantung itu dari awal kita harus sadari itu bisa dicegah ya pneumonianya. Artinya bisa dicegah satu, vaksinasi. Itu sangat direkomendasikan untuk vaksinasi yang bisa untuk mencegah pneumonia pada anak-anak yang dengan kelainan jantung. Yang kedua adalah pemberian obat-obatan gagal jantungnya. Jadi pneumonia itu bisa terjadi karena dia kayak istilahnya apa ya? Parunya basah gitu karena kebanyakan darah yang masuk ke parunya akibat bocornya. Ada bocornya tadi ya. Itu. Yang ketiga adalah segera tutup bocornya. Apapun caranya, misalkan dengan bedah atau dengan alat yang tadi saya sampaikan atau yang tanpa alat. Jadi pertanyaannya apakah itu suatu komplikasi? Iya betul. Selain gagal jantung, infeksi paru atau pneumonia, mungkin mams di luar sana, apa sih itu pneumonia ya bahasanya kok asing banget gitu. Pneumonia itu infeksi radang paru kalau orang bilang. Kalau radang paru, seringnya bilang parunya basah. Iya karena kalau pada kelainan jantung itu parunya kebanyakan kebanjiran gitu. Kebanjiran. Nah itu kuman seneng banget tuh tinggal di tempat yang basah-basah. Jadi caranya gimana ya? Tutup bocornya. Komplikasi, iya komplikasi. Jadi supaya tidak terjadi komplikasi, kita harus segera evaluasi kapan kita temukan dia ada kebocoran. Nah, diikuti saja stepnya. Kapan disarankan untuk minum obat, kapan disarankan untuk kontrol kembali, kapan disarankan untuk dilakukan penutupan jantung. Itu supaya tidak terjadi komplikasi. Kasihan kalau pneumonia terus nanti parunya bisa rusak ya. Tasya Oke, nanti terima kasih. segera minta di itu ya evaluasi lagi. Kasihan pneumonia terus soalnya. Oke, jelas sekali. Semoga ini apa ya? Semoga menjawab Tasya ya yang dijelaskan oleh Dokter Feni tersebut. Jadi pneumonia merupakan komplikasi dari PSD-nya, jadi harus tetap dievaluasi kalau misalnya atau lebar celahnya agar segera ditutup dan juga harus minum obat gagal jantung untuk mengatasi gagal jantungnya dan kalau bisa dengan vaksinasi dokter ya seperti itu dokter. Oke, kita lanjut lagi dokter. Ya, sambil menunggu pertanyaan lagi dokter. Ya. Saya bacakan lagi dokter pertanyaan yang masuk lewat chat pribadi anakku sehat ID. Oke. Dokter, anak saya dengan penyakit jantung biru, dokter. Nah, dia mau dikitan. Kira-kira apakah bisa, dokter ya? Saya takut bila dia serangan biru saat dilakukan kitan. Nah, bila seperti itu, kira-kira bagaimana, dokter? Silahkan, dokter. Kalau kitanan ya. Nah, Iya, dokter. pada anak yang dengan kelainan jantung biru itu memang resiko dia namanya serangan biru. Seringnya kalau anak-anak kayak gitu tuh jalan sedikit dia berhenti jongkok gitu. Tapi tidak semua anak yang dengan biru bisa terjadi serangan biru ya. Tergantung yang tertentu. Nah, ini belum tahu nih mams itu yang serangan biru yang mana. Tetapi pada umumnya biasanya nih kalau sudah dokter kita ketemu cabut gigi, kemudian apalagi mau kitan, dengan atau misalkan memperbaiki celah langit-langit atau prosedur apapun atau tindakan apapun yang pasien itu dengan kelainan jantung, biasanya dokternya pasti sudah lebih waspada. Tidak dilakukan di tempat yang biasa kan ada rumah kitanan gitu ya, Iya, ada ya. dokter. Iya, Tapi kalau ada, dokter. disampaikan dia sudah dengan biru, itu pasti akan hati-hati. Boleh dilakukan, boleh dikerjakan, itu sesuai dengan kepercayaan masing-masing, itu boleh.
tetapi harus dengan prosedur yang lebih ketat. Artinya dilakukan di rumah sakit dengan pembiusan tertentu dan dievaluasi statusnya sebelum dilakukan tindakan. Artinya kadar saturasinya berapa, kadar oksigennya itu. Kadar oksigen kalau biru kan pasti lebih rendah ya daripada yang seharusnya. Iya, Nah, rendah. Iya, Dok. apakah terlalu rendah sekali atau bagaimana? Itu boleh dilakukan tapi dengan prosedur yang khusus dan harus bersih prosedurnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita dengan kelainan jantung dilakukan suatu prosedur yang kurang bersih, itu bisa terjadi komplikasi. Nah, kalau untuk berdasarkan kebersihannya, komplikasinya bisa terjadi infeksi. Akhirnya infeksinya itu nemploklah di jantung gitu. Nah, itu yang harus kita waspadai. Selain yang tadi, serangan biru itu bisa terjadi pada saat dia sebelum dilakukan kitanan. Kenapa? Karena dia takut. Takut itu bisa mencetus serangan biru. Atau pada saat prosedur kitanan, kalau prosedurnya biasa. Pasti ada takut, kemudian ada darah yang sedikit keluar, ada rasa nyeri, dan sebagainya. Itu bisa pada saat dia tindakan ada prosedur terjadi serangan biru. Atau bahkan sesudah dia dilakukan kitanan, bisa terjadi serangan biru itu juga. Jadi pada saat sebelum, selama tindakan, dan sesudah tindakan, itu mutlak harus dilakukan evaluasi yang ketat untuk anak-anak yang dengan kelainan jantung, apalagi kelainan jantung yang biru yang belum dilakukan prosedur untuk mengatasi kelainan jantung birunya gitu. Jadi boleh tapi dengan kewaspadaan yang tinggi ya. Gitu. Oke, terima kasih dokter. Ya, intinya boleh dok ya, yang penting dilakukan di center yang lebih lengkap Boleh. sehingga resiko untuk terjadinya serangan bisa diantisipasi. Seperti itu dokter ya. Oke, bagi yang ingin bertanya lagi, kita tunggu chatnya di kolom komentar dan sambil menunggu lagi, saya coba bacakan dokter ya pertanyaan yang lain dokter. Pertanyaannya ini dokter. Dokter, anak saya 8 tahun, denyut jantungnya dikatakan tidak teratur saat berobat ke dokter umum. Tapi dia tidak pernah mengeluh lelah dan sesak dokter. Apakah ini normal dokter? Ya, silakan dokter. Bisa normal, bisa enggak. Kenapa normal? Terkadang anak denyut jantung itu dipengaruhi sama pernapasan. Nah, kenapa dia ke dokter waktu itu? Kalau misalkan ada gangguan pernapasan, bisa saja itu normal. Bisa saja yang kedua, yang tidak normal. Nah, tapi harus kita cek kalau misalkan tadi jantung itu iramanya nggak normal, berarti ada suatu listriknya nggak normal. Seperti balik lagi, rumah, ibarat rumah. Kalau di rumah itu lampu itu kan nyala terus, nyala gitu. Tapi kadang misalkan mati nyala, itu berarti ada suatu listriknya yang nggak benar ya, arusnya. Nah, mati nyalanya itu kayak apa gambarannya, dan itu harus kita cek dengan pemeriksaan EKG namanya. Jadi rekam jantungnya, rekam listrik jantung. Nah, kalau dikatakan dia biasa-biasa aja nggak mengeluh, berarti itu tidak terus-menerus. Kalau dia terus-menerus, anak 8 tahun kemungkinan sudah bisa mengeluhkan sesuatu. Misalnya dia bilang ngerasa nggak nyaman di dadanya karena ada irama yang tidak seharusnya tek 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 gitu. Jadi kalau kita bilang itu irregular ya, irama yang Tidak teratur. tidak teratur, irama yang tidak teratur. Saya sulit ya. Irama yang tidak teratur. Jadi irama yang tidak teratur itu apakah teratur atau tidak, itu juga apakah irama yang tidak teratur itu sesekali saja muncul atau tidak teraturnya teratur. Sulit ya. Tidak teraturnya itu terus menerus. Kalau terus menerus pasti dia akan mengalami keluhan. Tapi kalau tidak teraturnya hanya sesekali, apalagi yang berhubungan dengan pernapasan, mungkin dia tidak mengalami keluhan. Tetapi apapun itu, kalau memang sudah satu kali kita sampaikan itu tidak teratur, alangkah baiknya jika kita lakukan pemeriksaan yang tadi, listrik jantungnya, kita lakukan rekam jantung. Itu tidak menyakitkan,
mudah dilakukan, di mana saja bisa dilakukan. Jadi tidak harus pergi ke rumah sakit yang besar. Di klinik-klinik pun pasti memiliki fasilitas itu. Puskesmas pun memiliki kok fasilitas rekam jantung biasanya. Dan kalau ada sesuatu kelainan dari rekam jantung tersebut bisa dikonsulkan ke kami untuk kelainannya itu jenisnya seperti apa, apakah perlu pengobatan atau tidak. Gitu. Tapi kalau misalkan sampai ada riwayat sampai pingsan gitu, itu juga harus hati-hati. Harus kita benar-benar evaluasi, cek apa kelainannya. Kadang kalau kelainan irama jantung itu keluhan seringnya itu adalah pingsan gitu. Jadi harus waspada kalau udah anak-anak timbul keluhan pingsan. Oke, lengkap sekali dokter penjelasan dokter. Jadi intinya ketidakteraturan denyut jantung bisa normal, bisa tidak. Jadi bila ada keluhan, intinya harus segera diperiksakan dokter ya dan dilakukan pemeriksaan rekam jantung. Mungkin seperti itu dokter ya. Iya. Ya, betul. Oke. Oke, saya lanjut membacakan pertanyaan yang lain, dokter, sambil menunggu pertanyaan dari Moms and Dad semua. Dokter, anak saya 12 tahun, dikatakan demam rematik. Nah, mendapatkan penisilin setiap bulan, dokter. Kira-kira sampai kapan ya harus disuntik penisilin tersebut? Terima kasih, dokter. Silakan, dokter. 12 tahun ya. Iya, 12 dokter. tahun dengan demam rematik, riwayat demam rematik. Ya, kalau sudah sekali kena demam rematik, dinyatakan demam rematik, artinya ada itu adalah sesuatu anugerah. Jadi memang harus pengobatannya itu agak jangka panjang. Anugerahnya itu tergantung kelainan jantungnya seberapa parahnya. Nah, kelainan katupnya ya, ini pintunya. Kalau kita bicara demam rematik, berarti kita bicara pintu-pintunya. Seperti yang tadi, rumahnya. Kalau penyakit jantung bawaan, struktur sekat-sekatnya. Kalau ini pintunya, pintu di sisi kiri biasanya. Pintu yang di sisi kiri itu seberapa parahnya. Ada ringan, sedang, atau berat. Berapa pintu juga yang kena? 1 pintu atau 2 pintu. Nah, kalau misalkan kelainannya itu ringan, itu untuk 12 tahun bisa dia sampai dengan usia 17 tahun. Minimal. Jadi 5 tahun minimal. Anugerahnya ketemu dokternya setiap 21 hari disuntikin. Itu agak kurang indah ya anugerahnya, tapi itu harus mutlak dilakukan karena untuk pencegahan supaya nggak lebih panjang lagi disuntikinnya, supaya nggak lebih panjang lagi, nggak lebih parah lagi pintu yang udah kena itu lebih parah lagi kerusakannya gitu. Jadi minimal 5 tahun atau sampai berusia 18 tahun untuk yang kerusakan pintunya ringan ya Dokter Dayu. Tapi kalau misalkan dia sedang atau bahkan sampai berat, atau bahkan dia sudah pernah diganti nih pintunya pakai pintu yang baru, katup yang baru, itu bisa seumur hidup. Jadi sayang sekali kalau sampai terjadi seperti itu. Nah, untuk mencegah itu, ini sesuatu yang bisa dicegah. Jadi dicegah dengan menjadi lebih berat dengan pemberian suntikan tadi. Ya, ketemu 5 tahun sama dokternya disuntikin enggak apa-apa ya. Ketimbang ketemu 20 tahun atau seumur hidup. Jadi ya diikuti dulu ya. Oke, jelas sekali dokter ya. Jadi jelas sudah didiagnosis demam rematik. Untuk kelainan pintu jantungnya itu yang ringan paling tidak disuntikan sampai usia 17 tahun atau 18 tahun dokter ya. 5 tahun dari awal terdiagnosis. Sedangkan untuk yang sedang bisa lebih lama lagi, bahkan kalau kerusakannya berat bisa sampai seumur hidup. Saya kira seperti itu dokter. Ya, atas pertanyaan. Oke, saya lanjut lagi dokter. Dokter, ini ada pertanyaan yang lain juga dok. Dokter, saya tangan ini kaki untuk ini ya, Dayu, Dokter Dayu. Ini untuk ya, apa? Dokter. Ulang tahun apa? Ulang tahun. Apa memperingati Hari Jantung ya? Iya, betul sekali dokter.
di jantung Semoga sebelumnya. ya anak di luar sana jantungnya sehat-sehat ya, atau yang sakit bisa Iya, jadi sehat. ya semoga dokter. Oke, ya saya ulang dokter pertanyaannya. Dokter, anak saya tangan kakinya suka keringetan. Apakah ini tanda-tanda penyakit jantung ya dokter? Ya Hmm, silakan dokter. Tangan kakinya suka keringetan dibilang dokter. iya, sering ya, nggak sering sih, nggak cukup sering, tapi ada beberapa pasien itu datang kenapa? Karena tangannya itu sering berkeringat. Saya juga dulu punya teman ya, waktu SMA, SMP, kan itu sebelum kita jadi dokter ya. Nah itu Ya dokter. kenapa setiap dia nulis itu dia pegang-pegang itu apa namanya tuh sapu tangan. Kenapa kok pegang sapu? Iya, ini apa berkeringat. Tapi anaknya teman saya tuh biasa-biasa aja, maksudnya sehat-sehat aja. Eh, jadi kalau ada pasien yang itu saya juga jadi ingat ya, oh ya teman saya juga dulu kayak begitu. Dan itu tidak satu yang kayak gitu. Sampai saya kuliah pun ada juga yang teman yang begitu. Dan pada saat praktek juga ada sering kalau kita tanya sering berkeringat nggak gitu. Jawaban ibunya iya kadang di tangannya itu sering berkeringat. Terus ada juga pasien yang bilang iya di kakinya itu sering berkeringat. Jadi kaos kakinya harus ganti setiap hari gitu. Jadi kalau anak-anak yang seperti itu kemungkinan besar tidak kelainan jantung. Jadi berdasarkan pengamatan teman-teman ya, pengamatan teman-teman Ya, yang ya dokter. berkeringat di itu, tapi itu artinya dia kelenjar keringat yang di tangan itu dia berlebih atau dia misalkan respon juga kan itu kan respon ya berkeringat itu juga dia respon terhadap misalnya rasa takut gitu tidak nyaman kita aja kalau mau presentasi ya atau mau Iya apa dok. tuh berkeringat di semuanya. Iya dok. Jadi itu respon tubuh. Terkadang itu respon Respon tubuh. tubuh. Kalau yang berkeringat berlebih untuk kelainan jantung, itu biasanya kita dapat itu pada anak-anak di dahinya. Di dahinya kalau pada bayi-bayi, Iya. terutama bayi, kalau kita lihat ya. Bayinya kok dia berkeringat ya. Kemudian napasnya agak lebih cepat ngos-ngosan. Kemudian kalau kita bisa tanya nih, kalau dia minum susu atau lagi nete atau apa, berkeringat nih padahal di ruangan yang nyaman gitu. Nah, itu kita bisa tahu kemungkinan ini ada kerja yang berlebihan. Jadi ada respon tubuh dia sehingga menimbul keringat di dahinya. Rambutnya kok basah gitu. Kalau kalau misalnya saya ngelihat pasien itu bisa kita lihat ibu itu rambutnya basah ya. Itu iya dia berkeringat gitu. Padahal nggak pakai topi. Jadi kemungkinan itu gagal jantungnya udah berlebih. Nah, biasanya berkeringat itu bukan pada saat dia diam, tapi pada saat beraktivitas. Dan bayi, aktivitasnya apa? Ya minum pada saat dia minum ASI atau minum susu. Di situ kita lihat keringat berlebih, itu respon tubuh yang merupakan tanda dari gagal jantung. Jadi mungkin kecil kemungkinan kalau di tangan itu atau di kaki keringat berlebih karena kelainan jantung itu sangat kecil kemungkinannya. Itu tadi. Oke, Jadi terima moms kasih di dokter. rumah kalau yang punya bayi-bayi itu dicek ya minumnya terputus-putus kemudian berkeringat di dahi ya berarti mungkin segera datang ke dokter anak untuk dicek uh, kelainannya apakah ada kelainan jantung atau tidak. Oke, terima kasih dokter. Jadi kalau misalnya Mm-mm. di tangan dan kaki belum tentu dokter ya, kecuali kalau bayi Iya. itu di dahi keringatnya disertai dengan nafas cepat dan minumnya terputus-putus, kemungkinan besar ada sesuatu di jantungnya, jadi harus tetap diperiksakan seperti itu dokter ya. Mm-mm. Menyambung tentang keringat, dokter ini ada Mom Sinta Santi menanyakan, ini bayinya usia 2 bulan, dokter dengan tangan dan kaki berkeringat, apa harus Iya. diperiksa lagi? Seperti itu dokter pertanyaannya. Diperiksa lagi artinya dia sudah diperiksa sebelumnya ya atau pemeriksaan baru ya uh, Ibu ya Sinta. Tidak dijelaskan lagi dokter. Iya ya. Kita coba ya Bu ya. Kalau misalkan bayi usia 2 bulan berkeringatnya di tangan ya, tangan atau kaki perlu diperiksa lagi nggak? Kalau untuk bayi 2 bulan kan masih pasti akan rutin ke dokter anaknya ya untuk imunisasi. Iya Nah, betul dokter. pasti pemeriksaan dari dokter anaknya yang paling sering dilakukan adalah pemeriksa pertumbuhannya.
Itu dulu pertumbuhannya. Kalau pertumbuhannya bagus, grafiknya bagus, naik sesuai dengan usianya, sesuai dengan panjang badannya. Kalau sampai berkeringat kemungkinan kecil mengalami kelainan jantung. Nah, selain pertumbuhan, pasti dokternya akan rajin ngecekin tuh, apalagi kalau ada keluhan berkeringat. Pasti akan dicek suara jantungnya normal apa enggak gitu. Dan itu pemeriksaan yang rutin dokter anak semua pasti lakukan. Kalau didapatkan suatu kelainan dari biasanya dokter anaknya kan ada suara jantung tambahannya nih Bu gitu. Nah itu mutlak harus kita cek jantungnya dengan USG jantung. Nah dokter anak pasti akan mengusulkan ke kami ya untuk kemungkinan kelainan jantung. Tapi kalau misalkan berat badannya dia bagus, pernapasannya dia bagus, tumbuh kembangnya dia bagus, kemudian tidak didengarkan adanya suara jantung tambahan, nah berarti kemungkinan berkeringat di tangan dan di kakinya mungkin bukan suatu keluhan jantung. Jadi pemeriksaannya itu harus menyeluruh dulu untuk kita kemungkinan anak ini kelainan jantung atau tidak. Gitu. Jadi tidak hanya berdasarkan satu keluhan saja. Jadi nanti dokter anaknya pasti akan ngecek secara keseluruhannya. Gitu, Ibu. Itu ya Dokter Dayu ya? Ya, betul sekali dokter. Ini ditambahkan oleh Ibu Yasinta Santi, anak berkeringatnya setiap minum susu padahal sudah pakai AC. Seperti itu dokter. Iya, harus dievaluasi lagi ya Bu ya? Tangannya pakai selop tangan nggak Bu? Kadang kalau pakai selop tangan, kemudian ibunya takut banget nih, terus diselimutin lagi, kemungkinan bisa. Tapi ibu bisa kembali lagi ke dokter anaknya nanti. Kalau misalkan tadi minumnya berkeringat setiap minum susu, nah minum susunya tuh terputus-putus nggak? Atau misalkan kalau anak-anak biasanya kan dikasih minum susu atau netek nih ya, 15 menit, 20 menit udah kenyang ya, dan susunya tuh udah habis. Dokter. Tapi misalkan kalau dia 5 menit itu dia masih haus, nangis, kemudian berkeringat, mungkin kelainan jantung. Ibu harus segera periksa. Tapi kalau misalkan biasa tapi berkeringat, sudah udaranya nyaman, ya kemungkinan tadi dari pakaiannya, kemudian atau sarung tangan, sarung kaki, kemudian atau kadang ada juga yang gini, bapaknya juga gitu, atau saya juga gitu dulu waktu bayi kata ibunya gitu. Itu juga bisa. Tapi nanti ibu kembali lagi ke dokter anaknya untuk diperiksa seperti yang tadi saya sampaikan, pertumbuhannya, kemudian untuk pemeriksaan jantungnya, iramanya dulu, sama apakah ada suara jantung tambahan atau tidak. Biasanya kalau 2 bulan sudah kedengeran kalau ada sesuatu yang aneh di sana. Oke, terima kasih dokter. Jadi untuk Ibu Yasinta Santi, udah dilepas katanya dievaluasi. Sudah saya lepas nih. Sebulan sudah saya lepas. Dok, mungkin sarung tangannya udah dilepas ya? Ya, jadi kalau memang sudah dilepas, dilihat lagi seperti yang tadi ya Ibu Yasinta ya. Ke dokter anaknya lagi, bisa didengarkan suara jantungnya seperti apa, pertumbuhannya seperti apa, dan apakah ada tanda-tanda yang lainnya seperti kadar oksigennya berapa gitu. Semoga sudah terjawab ya Ibu Yasinta ya. Ya, untuk Ibu Yasinta semoga terjawab Ibu ya. Jadi dievaluasi lagi di dokter anaknya Ibu ya, apakah ada suara jantung tambahan seperti yang tadi dibilang oleh dokter Feni atau gejala yang lain seperti itu. Jadi misalnya ada kecurigaan ke arah kelainan jantung pasti akan dikonsulkan ke dokter jantung anak ya. Wah, tak terasa dokter ya sudah 55 menit. Sudah berapa lama nih? Oh iya, ya ampun ngobrol sama dokter Dayu nggak kerasa nih. Sudah lengkap sekali yang dijelaskan oleh dokter dan banyak dari pertanyaannya yang dari online maupun yang sudah private message ke Anakku Sehat ID. Oke, mungkin dapat saya simpulkan dokter untuk
diskusi kita kali ini. Jadi penting sekali ya moms and dad semua untuk mengetahui adanya tanda-tanda atau gejala ke arah kelainan jantung, penyakit jantung anak. Jadi kalau misalnya ada tanda dan gejala seperti itu, sebaiknya segera diperiksakan dokter ya ke dokter anaknya. Nanti kalau misalnya ada kelainan pasti akan dikonsulkan ke dokter jantung anak. Ya. Ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup, dokter, mungkin ada take home message atau saran atau pesan dari dokter kepada moms and dad semua di rumah. Silahkan, dokter. Ya, terima kasih ya Dokter Dayu. Acaranya sangat menarik nih. Jadi kalau Terima kasih, pesan dokter. saya, ya kelainan jantung tuh bisa dicegah. Bisa dicegah. Jadi coba kita lakukan pencegahan kelainan jantung. Jadi nggak hanya penyakitan jantung bawaan, penyakit jantung didapat. Kalau untuk yang didapat, kalau untuk anak-anak jantung didapat pencegahannya berat badan yang bagus. Jadi jangan sampai berlebih atau jangan kurang. Karena itu juga akan pengaruhi performa jantungnya. Kalau untuk kelainan jantung bawaan, bisa kita cek dengan screening fetal echo di awal di usia 20 minggu. Kemudian untuk pencegahan yang lain, infeksi jantung pada anak-anak dengan kelainan jantung, itu bisa kita cegah kalau ada tindakan khusus supaya tidak terjadi infeksi di jantungnya. Dan kalau memang sudah terdiagnosis dengan kelainan jantung, yuk kita ikuti saran dokternya. Kalau memang sudah waktunya untuk minum obat, diminum obatnya secara teratur. Kemudian ditutup lubangnya, bocornya ditutup. Segera setelah kita evaluasi, ketemu lubangnya di mana gitu. Itu tuh bisa ditutup. Jadi nggak harus pergi ke pengobatan alternatif dan sebagainya karena percaya yakin sama dokternya apa yang disampaikan mungkin itu yang terbaik untuk anak-anak semuanya dan semoga dengan adanya ini lebih teredukasi ya dan memperingati Hari Jantung Hari jantung. Nasional semoga kita memiliki jantung yang sehat, anak-anak kita memiliki jantung yang sehat dan menjadi anak-anak Indonesia yang sehat untuk kedepannya. Terima kasih ya Dokter Dayu dan anakku sehat ya. Terima kasih banyak, dokter, atas waktunya yang sudah berkesempatan mengedukasi moms and dad semua dan kami Sehat ID mengucapkan terima kasih banyak pada dokter. Terima kasih. Ya, love dokter. you semuanya ini siapa yang ngasih. Terima kasih love mom semua ya. yang udah join. Terima kasih dan sekali lagi saya ingatkan bagi yang ingin periksa ke dokter Feni bisa menemui beliau di Rumah Sakit Sanglah Denpasar, di RS Puribunda Denpasar dan RS Siloam Denpasar Bali. Oke, terima kasih dokter. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa mom semua. Dokter, sehat selalu dokter. Terima kasih, sama-sama. Dadah. Mari dokter. Ya.